Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya akan menjelaskan mengenai hasil praktikum tugas analisis dan visualisasi data, yaitu mengenai praktikum Tableau. Berikut adalah penjelasan dari saya. Yang pertama, ini adalah pengenalan Tableau. Tableau adalah salah satu visualisasi data yang bersifat prabayar, namun Tableau juga menyediakan aplikasi bersifat publik walaupun dibatasi hak aksesnya. Untuk praktikum pertama, kita akan menyiapkan data dari Global Superstore yang dapat download pada link di sini. Kemudian jika belum menginstal aplikasi Tableau, bisa mendownload Tableau Public yang dapat didownload secara gratis di link di bawah ini. Berikutnya ini adalah tampilan dari Tableau seperti ini. Kemudian dari sini ada bagian menu data koneksi pada Tableau. Yang pertama itu statistik, yang dimana data statistik pada koneksi Tableau ini tidak bisa dirubah, dan data tersebut diimport atau diambil dari Microsoft Excel, Microsoft Word, dan PDF dan lain-lain. Kemudian yang bersifat dinamis ini adalah koneksi pada Tableau yang dapat diubah-ubah atau masih bisa dirubah. Kemudian untuk koneksi data ini diambil dari data server, MySQL, bahkan data secara online, dan lain-lain. Kemudian praktikum kedua yaitu data join dan split. Nah, di sini tahap pertama untuk koneksikan data Global Store yang sudah di-download tadi dengan cara memilih connect to file Microsoft Excel, kemudian pilih data seperti gambar di samping. Setelah itu, Tableau dapat mengklasifikasikan data secara otomatis dengan cara melihat pada menu di bawah ini yang terletak di atas pada tabel data seperti ini. Kemudian fitur tersebut ini berfungsi untuk menganalisis jenis data yang dipakai pada Tableau. Contohnya di sini ada yang hashtag, ini adalah tipe data number, kemudian ada ABC ini string, kemudian ada icon seperti ini adalah date, ada globe yang seperti ini adalah string geographic role yang menandakan alamat, kemudian boolean true or false seperti ini ikonnya. Kemudian untuk melakukan join kita memerlukan data yang kedua, yaitu dari file CSV, dan data ini harus berkaitan dengan tabel sebelumnya. Untuk menambahkan tabel kepada dalam Tableau yaitu dengan cara add connection, text file, pilih file CSV yang tersedia, setelah itu drag and drop sheet yang dibutuhkan. Kemudian ketika sudah berhasil memasukkan file CSV, maka akan melakukan proses join yang akan muncul tanda seru merah yang diartikan Tableau masih belum mengetahui antara dua tabel yang akan dijoin seperti ini. Nah, sebelum untuk men-setting tabel yang akan dijoin, cek terlebih dahulu tabel CSV-nya apakah separatornya yang digunakan oleh tabel sudah sesuai dengan cara. Pilih arah panah pada tabel yang dipilih atau klik kanan, kemudian pilih menu text file properties. Setelah itu setting seperti gambar di samping seperti ini. Kemudian setelah sesuai, maka akan otomatis menampilkan format join seperti ini. Kemudian tentukan joinnya ada yang inner, left, right, dan full outer. Sesuaikan ID yang akan dijoinkan seperti ini.
Kemudian untuk split kolom dengan cara pilih kolom yang akan di split dengan menu custom split, kemudian setting custom split. Pada menu ini tinggal klik kanan custom split, lalu setting minus seperti ini, dan hasilnya akan seperti ini, terpisah dengan order ID. Nah, order ID ini bisa digantikan dengan nama negaranya. Oke, kemudian perbedaan connection live dan ekstrak pada Tableau. Kalau live itu berfungsi data yang bersifat dinamis atau berubah-ubah. Menu ini khusus difungsikan saat pengeditan data pada Tableau atau terkoneksi pada data server, MySQL, Microsoft MySQL Server, dan sebagainya. Kemudian untuk ekstrak, menu ini berfungsi untuk mengubah data Tableau menjadi data statis yang digunakan untuk visualisasi. Kemudian praktikum 3 yaitu visualisasi Tableau. Dalam praktikum 3 visualisasi Tableau, untuk memulai visualisasi Tableau, pilih menu sheet yang terletak di pojok kiri bawah seperti gambar di bawah ini, di sini. Setelah itu tampilannya akan muncul seperti ini. Penjelasan menu sheet pada Tableau. Sheet yang ini menandakan sheet ya, sheet yang sedang digunakan jika ini aktif. Kemudian untuk menambahkan sheet baru di sini namanya adalah new sheet. Kemudian untuk menambahkan dashboard baru ini adalah new dashboard. Kemudian untuk membuat story ini adalah new story. Untuk memulai membuat visualisasi dengan cara drag and drop bagian tabel yang diinginkan seperti gambar di bawah ini. Nah, untuk kolom sama row ini diambil dari data yang sudah terupload menggunakan Excel Superstore tadi, Superstore Global tadi. Kemudian praktikum 4 menentukan color, measure, quick table, dan calculation. Untuk menghapus tampilan visualisasi yang sudah ada dengan menggunakan menu clear all sheet. Kemudian membuat ulang data visualisasi seperti di bawah ini. Ini saya ambil data dari Super Global Store yang Excel. Nah, Tableau juga dapat membuat drill down data dengan cara pilih menu plus pada data yang berada di row bawah ini. Nah, row ini adalah menandakan bahwa di dalam kolom ini masih memiliki data yang lain. Jadi ketika plus ini diklik, maka akan muncul data yang lain seperti quarter order, dan otomatis divisualisasikan hasilnya seperti ini. Kemudian untuk membuat dimensi warna data dengan melakukan drag and drop data kolom pada dimensi color. Yang saya masukkan untuk colornya ini adalah data year-nya. Langsung tarik ke bagian color. Maka hasilnya seperti ini. Kemudian untuk mengubah status kolom dengan cara klik kanan pada kolom lalu pilih data yang diinginkan. Misalnya di sini saya pilih berdasarkan bulan, maka akan melakukan tampilan yang berdasarkan bulan seperti ini. Kemudian membuat perhitungan pada Tableau adalah dengan cara klik kanan pada row, pilih quick table calculation. Nah, untuk klik kanannya itu terdapat dalam data visualisasi ini. Tinggal klik kanan lalu pilih quick calculation, dan di sini yang saya cari adalah year over year growth-nya, data year over year growth-nya. Kemudian praktikum kelima, cross tab. Cross tab ini hanya bisa dilakukan pada Tableau Pro Edition yang dimana membeli aplikasi full terlebih dahulu. Untuk melakukan cross tab dengan cara klik kanan pada visualisasi data, pilih copy, dan akan muncul 3 menu yang tersedia cross tab data dan picture. Pertama, jika kita melakukan cross untuk copy image-nya ya, melakukan copy visualisasi dalam bentuk gambar dan dapat disimpan pada file Microsoft Word. Bahkan ini juga bisa digunakan pada PowerPoint juga bisa. Kemudian untuk copy data,
melakukan copy data yang dapat diimport ke Microsoft Excel. Kemudian untuk cross tab, ini untuk copy sheet atau cross tab pada Tableau dan dapat ditaruh ke sheet 2 pada Tableau. Kemudian praktikum 6, show me and filter. Pada praktikum 6 ini show me dan filter digunakan untuk visualisasi data yang diinginkan ketika kita sudah memilih tabel, kolom, dan row. Nah, show me ini terletak di sebelah kanan menu dari Tableau. Kemudian untuk melakukan filter pada Tableau dengan melakukan tahapan seperti berikut. Pilih data yang difilter, kemudian pilih show filter. Berikutnya centang filter yang dibutuhkan. Nah, di sini saya memilih semua data, jadi ini semua data akan ditampilkan. Kemudian praktikum 7 adalah hierarki, grouping, dan sorting. Untuk membuat hierarki data dengan cara dengan cara drag data pada kolom yang diinginkan dan ditargetkan kepada data yang akan dihierarkikan seperti gambar di bawah ini. Nah, di sini dalam praktikum saya drag data dari subkategori, saya arahkan langsung ke kategori. Kemudian akan muncul menu create hierarchy seperti ini. Dan hasil dari hierarki jika sudah berhasil pada Tableau akan muncul tombol plus pada kategori seperti ini. Dalam Tableau dapat melakukan data grouping dengan cara memilih data visualisasi, kemudian klik kanan pilih group. Seperti ini menunya. Ini cara ngebloknya adalah kita menekan shift lalu bisa menggunakan arrow pada keyboard ya, arah atas dan arah bawah. Kemudian kalau sudah selesai melakukan blok seperti ini, kemudian klik kanan pilih group. Setelah itu hasilnya akan data tersebut digabungkan menjadi satu, art, binder, envelope, dan sebagainya, sesuai dengan data yang ingin kita group. Kemudian untuk melakukan sorting pada Tableau dengan cara memilih menu simbol seperti ini ya. Untuk sales ini adalah nama dari data yang saya gunakan. Nah, letaknya di paling bawah sini. Oke, sekarang masuk ke praktikum 8, Max Analytic Trend Line pada Tableau. Pada Tableau juga dapat melakukan analytics dengan cara pilih menu analytics pada kanan menu data. Oh maaf, ini sebenarnya di kiri menu data ya. Nah, ini data dan oh ya, sebelah kanan analitik. Oke. Untuk menggunakan analytic trend line dapat dengan cara drag and drop menu trend lines ke visual data yang sudah dibuat. Jadi saya sudah membuatnya kolom dan row, kemudian setelah itu melakukan analitiknya. Dan untuk membuat trend lines-nya ini tinggal di drag ke arah visualnya. Jadi tinggal ditarik ke arah visual, kemudian akan muncul beberapa tipe trend line yang diinginkan. Ada linear, logarithmic, exponential, polynomial, dan power. Kemudian masuk ke praktikum 9. Untuk membuat dashboard menggunakan menu New Dashboard terletak di pojok kiri bawah. Ini New Dashboard. Tampilan editing dashboard pada Tableau seperti ini. Ini tinggal kita masukkan sheet yang kita gunakan tadi, lalu diatur size-nya seperti itu. Nah, ini cara editing dashboard dengan cara drag and drop visualisasi data atau sheet yang sudah dibuat. Seperti itu. Kemudian kita masuk ke praktikum 10 yaitu story point. Dalam story point, Tableau dapat digunakan untuk sebuah presentasi. Untuk membuat story point dengan cara pilih menu pojok kiri bawah sebelah kanan New Dashboard. Letaknya di sebelah sini. Tampilan story point seperti ini. Ini juga sama dengan cara drag dan drop sheet
atau dashboard yang sudah dibuat. Demikian hasil praktikum dari tugas visualisasi data. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.